Lebih dari 20 tahun yang lalu. Saya masih muda dan tak kenal lelah. Sibuk dengan bisnis sepanjang hari. Tidak bisa merawat anak perempuan. Dan anak perempuan saya hilang. Hilang. Aduh, Sepertinya dia seumuran dengan gadis ini. aduh. Oh, benarkah? Apakah setiap keluarga punya kitab yang sulit dibaca? Ini. Orang baik ini. Mr. Yu, saya yakin kamu akan bertemu kembali dengan anak perempuanmu. Jangan terlalu sedih. Pinjam kata-kata baikmu. Saya berharap hari itu datang. Aduh, itu perlu. Perlu sekali. Mari kita lihat di sini, Mr. Yu. Oke. Bagaimana dengan di sini? Yang saya atur sekarang adalah beberapa kebutuhan sehari-hari. Lihat ada pakaian dijual di sini. Apakah ada beberapa dekorasi di sana? Mainan dan sebagainya. Nah, di depan. Yuzong. Apa yang terjadi dengan Mr. Yu? Bawakan kursi. Cepat. Segera datang. Duduk. Terima kasih banyak. Terima kasih. Apa yang terjadi di sini? Kamu baik-baik saja. Mr. Yu sudah pergi. Maaf, Apa yang terjadi? selalu ada penyakit jantung. Tapi obatnya habis. Obat apa? Ya, saya punya. Biar saya lihat ini. Hei, jangan khawatir. Saya punya obat ini, saya punya. Secara keseluruhan, apakah kamu mau pergi ke rumah sakit? Bukankah seperti ini? Bagus sekali. Lebih baik sekarang? Gadis. Terima kasih. Sama-sama Tuan Yu. Bagaimana keadaanmu sekarang? Mau pergi ke rumah sakit? Sebentar lagi akan baik-baik saja. Pelan-pelan. Terima kasih banyak. Xiao Fang, maafkan aku. Maaf merepotkanmu. Aduh. Tuan Yu, apa katamu? Kamu terlalu asing bagiku. Asalkan kamu baik-baik saja. Aku akan pulang kalau begitu. Oke, kamu pulang dan istirahatlah yang cukup. Aku akan mengantarmu. Oke. Gadis. Terima kasih banyak. Sama-sama, hanya sekadar mengantar. Ah, lewat sini. Oh, maaf sekali. Tuan Yu, pulang dan istirahatlah yang cukup. Halo, Hai wanita cantik, pesan lagu atau soda? kamu lupa. Aku sakit bersamamu hari itu. Asisten bos itu? Oh, aku ingat. Bosmu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Berkat kamu hari itu. Tidak apa-apa menyelamatkan orang. Bos kami membantunya hari itu untuk berterima kasih padamu. Aku ingin mentraktirmu makan besok. Hai, makan malam apa? Tidak perlu, kamu bisa selalu memberitahuku. Aku harus mengundangmu. Aku akan segera membuka lapak. Tidak perlu merepotkan bosmu. Tuan Yu sudah memesan tempat. Jika kamu tidak pergi, aku tidak bisa menghadapinya. Tolonglah. Hei, begitu saja. Terima kasih. Ini kartu nama hotelnya. Ada alamatnya enggak? Terima kasih. Aku duluan ya. Oke, santai aja. Dah. Atau restoran barat. Sini silakan. Pak Yu. Ayo duduk. Oke. Wah, penyelamatku. Ah, nggak usah sungkan gitu. Ngomong-ngomong, kamu baik-baik aja kan? Alhamdulillah berkat kamu yang nyelamatin aku waktu itu. Iya Pak Yu, tempatnya bagus banget ya. Ini restoran investasi pribadi saya. Investasi pribadi. Lahannya luas banget. Semua punya kamu. Hahaha, jangan bahas itu dulu. Gimana kamu biasanya di pasar malam? Makannya di warung-warung gitu. Hari ini aku sengaja minta Koki siapin buat kamu. Makanan barat. Makanan barat. Ayam goreng apa yang pernah aku makan ya? Kentang goreng, hahaha. Oke, itu juga termasuk. Pelayan. Halo Pak Yu. Ia tunjukkan dia menunya. Kamu lihat. Wah, menunya kayak komputer.
Cari-cari dulu yang kamu suka. Atau gimana? Gimana aja. Pastikan pesan yang kamu suka ya. Itu. Kamu bisa bantu Mbaknya jelasin. Mbak, halo. Ini produk baru di toko kami. Top Beef Tenderloin with Oily French va foie gras. Foie gras. Nggak deh, amis banget. Gimana kalau yang ini? Ini siput vanilla baru. Kamu makan apa tentang siput? Oke. Itu menjijikan. Aku tidak berani memakannya. Apalagi Bagaimana menurutmu tentang yang ini? Juice lada hitam. Steak. steak daging sapi. Ya steak. Iga sapi. Ini aku pernah makan steak sebelumnya. Dagingnya terlalu keras. Mulutku yang manja tidak bisa mengunyah. Hahaha. Gimana? Apa aku salah? Tidak. Baiklah, biarkan aku mencicipi sedikit. Hei, oke. Kamu biasanya suka makan apa? Aku tidak pilih-pilih makanan. Aku suka daging. Tidak makan makanan asam dan pedas. Aku tidak minum sup dan air. Kebetulan kita punya kebiasaan yang sama. Benarkah tidak apa-apa? Lalu kamu suka makan apa? Aku pesan sama seperti kamu. Oke. Kalau begitu aku pesan 2 pork chop Italia. Iga domba Selandia Baru. Dan ikan kod goreng. Hidangan utamanya adalah paella. Oh, oke. Cukup, haha. Belum cukup, ayo pesan lagi. Cukup. Oke, kamu yang atur saja. Lebih baik dari biasanya. Terima kasih. Sama-sama, kalian berdua tunggu sebentar. Oh benar. Ku dengar namamu Lily. Ya, Liu Lily. Linya Molly. Yah, bunga melati sedang mekar bukan? Ini bunga melati sedang mekar. Nama yang bagus. Dan, kenapa kamu bawa obat itu hari itu? Oh, aku punya masalah jantung ringan sejak kecil. Dan kemudian guru-guru di panti asuhan menyuruhku membawa pil. Panti asuhan. Ya, aku besar di panti asuhan. Bagaimana dengan orang tuamu? Aku tidak tahu. Pokoknya aku sudah di panti asuhan sejak aku bisa mengingat. Lalu kenapa nama belakangmu Liu? Oh, nama belakang guru panti asuhan adalah Liu. Jadi banyak anak yang mengikuti nama belakang Liu. Oh. Hello Tuanyo. Permisi. Ayo. Silakan dinikmati. Berikan ini padaku. Ayo. Lanjutkan dan makan. Oke. Apakah kamu punya sumpit? Aku tidak terbiasa melihatmu seperti ini. Sumpit apa yang kamu gunakan untuk makan makanan barat? Ayo biar aku tunjukkan. Oke, kamu bilang ini sangat merepotkan bagi orang asing untuk makan pisau dan garpu. Bagaimana bisa ada sumpit? Lily, kamu. Wow juga. Oh. Oke. Satu lagu lagi. Oke, berikan $10. Hei, ada apa? Tidak ada rasa. Maka kamu mendengarnya sia-sia. Hey Bizzer. Jangan panik. Tidak apa-apa UPS. Jangan panik. Liu Lily. Saatnya membersihkanmu. Ada API. Ada apa? Mesinnya tidak sengaja menumpahkan minuman. Liu Lily, kamu sedang apa? Apa kamu membahayakan keselamatan publik? Bos Fang, aku tidak bermaksud. Menyebabkan masalah sebesar ini. Kamu bilang itu tidak disengaja. Seberapa bahayanya jika menciptakan kekacauan sekarang? Tapi mesinku juga rusak. Ya, Bos Fang. Lily itu tidak bermaksud. Ini bukan urusanmu.
Kamu pergi saja. Kenapa kamu bicara seperti itu? Bagaimana seharusnya aku bicara? Bolehkah aku memberitahumu? Liu Lili, dengarkan aku. Kamu tinggalkan aku sekarang. Hei, Kenapa? Fang Songling, kenapa kamu membiarkan aku pergi? Kenapa kamu melanggar peraturan keselamatan? Aku sekarang secara resmi menyatakan, aku akan mengambil kembali stan yang kamu sewa. Oke, kamu bisa membiarkan aku pergi. Kamu kembalikan uang jaminan dan sewa kepadaku. Kamu masih mau uang? Hanya uangmu. Apakah kamu pikir itu cukup sebagai kompensasi? Aku tidak peduli jika kamu tidak memberiku uang, aku tidak akan pergi. Oke, kalau begitu jangan pergi. Aku akan meminta satpam mengangkat barang-barangmu sekarang. Kamu keterlaluan. Feng Songling, jangan menangis padaku. Masih ada bisnis di sini. Pergi sekarang. hei itu. Bos Fang, Lili itu tidak sengaja. Jangan mengusirnya. Ya Bos Fang, tolong angkat tanganmu. Bukan soal aku angkat tangan atau tidak. Lihat semua peralatan di sini. Semuanya adalah bahaya tersembunyi. Aku bos di sini. Aku bertanggung jawab padamu. Aku juga bertanggung jawab pada pelangganku. Bagaimana jika terjadi kebakaran? Bisakah kamu menanggungnya? Bos Fang, aku mohon, oke. Lili tidak mudah. Seseorang tanpa dukungan. Jangan biarkan dia pergi. Wei Hong, apakah kamu memohon padaku? Ya tidak. Kak Hong, jangan memohon padanya. Aku pergi. Bagaimanapun pasar malam tidak bisa tinggal lebih lama. Aku marah padamu setiap hari. Apa yang bisa dilihat? Aku pergi. Sangat baik, tinggalkan aku sekarang. Hei kamu. Lili, kenapa kamu begitu impulsif? Apa yang kamu lakukan ketika kamu bilang kamu keluar dari sini? Bagaimana kamu bisa bertahan? Lili. Apa masalahnya, Kak Hong? Kami mengumpulkan uang bersama. Kamu ambil ini UPS. Dengarkan aku dan ambil ini. Kamu mau cari kerja di mana kalau keluar sebentar? Ah, itu tidak banyak. Apa keadaan daruratnya baik-baik saja? Apakah kamu masih memilikinya? Kesulitan apa yang akan kamu hadapi setelah kamu keluar? Pastikan untuk memorize. Apakah kamu mendengarku? Ya. Tidak pernah melihat orang luar. Lili, ingat untuk kembali melihat kami ketika kamu keluar. Ah, jaga dirimu baik-baik. Jangan khawatir. Aku Liu Lili tidak akan pernah melupakan kalian dimanapun aku pergi. Aku akan membayar kalian kembali ketika aku mendapatkan pekerjaan. Kata-kata bersih. Benar, kenapa kamu sopan pada kami? Bilang langsung pada kami. Lili. Lili, apa yang kamu lakukan? Oh, maaf. Benarkah? Aku punya seorang anak perempuan yang sudah terpisah lebih dari 20 tahun. Aku menemukannya sekarang. Lili adalah anak perempuanku. Ini. Kamu salah paham. Aku adalah seorang yatim piatu. Benar. Benar menjadi yatim piatu. Ya ayo. Kamu lihat. Ini hasil tes DNA MU. Aku sudah mengambil inisiatif untuk meminta seseorang mengambil rambutmu beberapa waktu lalu. Lihatlah. Dan ini dia. Ah, sakit. Hei, kamu gila? Kenapa kamu mencabut rambut? Rambut Nona Ben sangat berharga. Selain itu, aku menemukan pusat identifikasi medis lagi. Masukkan DNA MU. Sampelmu dibandingkan dengan DNA-ku. Hasil perbandingan. Jelas tertulis di sini. Kita 100% ayah dan anak secara biologis. Tidak mungkin, kan? Ya, itu benar. Terima kasih banyak untuk DNA-nya. Anakku. Ayah, maafkan aku. Awalnya aku hanya ingin memulai bisnis. Tidak merawatmu dengan baik saat kamu berusia 2 tahun. Aku tidak sengaja kehilanganmu. Ayah, begitu banyak tahun. Memikirkanmu setiap hari. Oh. Sekarang semuanya baik-baik saja. Setelah Lili dan ayahnya pulang. Kita tidak akan pernah terpisah lagi. Tidak, tapi... Kak Hong, Tidak mungkin salah. Anakku, kita sudah pulang.
Ini rumahmu. Masuklah. Jangan bengong, ayo-ayo. Kamu lihat. Ini tempatmu akan tinggal. Ayo Lily masuk. Lihatlah ini rumahmu. Ah, masuk dan lihatlah. Ah, ayo. Ini ruang tamu. Restorannya di sini. Duduklah di sini. Lily, apa masalahmu? Tahun-tahun ini kamu ada di mana? Mengapa kamu tidak mencariku? Kamu tahu tidak betapa menderitanya aku. Ayah sudah mencarimu selama ini. Tapi aku tidak menyangka. Kamu mencari nafkah di tanah keluarga kita ini. Apa tanah kita? Tanah Y adalah milik keluarga kita. Rumah kita? Benar. Ayah yang membelinya. Kamu tahu tidak betapa menderitanya aku di tanah ini? Berapa banyak kesalahan yang kamu derita? Aku bahkan tidak bisa membayar sewa ketika aku tidak bisa makan. Kamu ada di mana? Mengapa kamu tidak mencariku? Ayah tahu kamu sudah melalui banyak hal. Sekarang sudah tidak apa-apa. Ayah akan menebusnya di masa depan. Tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi, oke? Benarkah? Besok ayah akan membawamu untuk mengganti namamu. Ganti menjadi Yulili. Kamu bisa lihat tidak? Aku tidak memikirkannya. Ayah sudah menemukanmu. Lambat laun nama ini harus. Aku bilang aku tidak memikirkannya. Kamu biarkan aku memikirkannya. Lily. Adik. Hei Lily. Mengapa kamu kembali lagi? Kak Tong. Dan kamu tahu tidak, ternyata tanah keluarga Y ini milik Tuan Yu. Benarkah? Aku sebenarnya berada di tanahku sendiri. Menderita selama bertahun-tahun. Aku tidak rela. Aduh, apa yang tidak kamu rela? Jangan terlalu banyak berpikir. Kamu sudah menemukan ayah yang baik seperti Tuan Yu. Kamu sudah selesai. Kita sedang mengalami masa sulit seperti ini. Bagus sekali. Oke. Kenapa kamu menangis? Ketemu ayah, hal yang luar biasa. Apakah itu bisa dianggap sebagai mata Tuhan? Mempertemukan ayah dan anak perempuanmu. Berhenti bercanda. Bikin ayahmu khawatir. Ayo jangan diam di sini. Pulang sekarang. Ah, tapi Kak Hong. Aku tidak mau mengakui tas ini. Kamu ngomong apa sih? Jangan bilang begitu. Kenapa begitu? Ketika aku sangat membutuhkannya waktu kecil, dia tidak bersamaku. Sekarang aku sudah besar. Kamu bisa hidup sendiri. Dia baru datang padaku dan berpura-pura jadi ayah yang baik. Aku kesal kalau ngomongin itu. Lily, salahkah kamu berpikir begitu? Bagaimana mungkin seorang ayah tidak merasa bersalah pada anak perempuannya? Berapa umur ayahmu? Pasty mencari-cari kamu di mana-mana. Hanya saja tidak menemukanmu karena salah. Lagi pula dia juga ayahmu. Apakah kalian berdua sudah terpisah selama bertahun-tahun? Sulit untuk berkumpul lagi. Kamu harus menghargainya. Dengarkan kakakmu cepat pulang. Ayahmu sudah khawatir tentangmu selama lebih dari 20 tahun. Kamu harus berhenti membuatnya khawatir. Oke, berhenti menangis. Jangan menangis, ayo. Pulang cepat. Pulang saja. Pulang. Kak Hong, Pulang, kalau begitu aku pergi. Ayo pergi.
Lily sudah kembali. Lelah. Ayo, duduklah. Duduklah. Lily. Maafkan ayah. Jika kamu bisa memaafkan ayah, aku akan melakukan apapun untukmu. Nama itu bisa tetap tidak diubah. Ayah tidak memaksamu, asalkan kamu bahagia. Aku bisa tinggal. Tidak apa-apa. Kamu setuju untuk tinggal. Dengan cara ini ayah bisa memberimu kompensasi yang baik. Besok ayah akan mengajakmu membeli mobil, lalu membeli beberapa perhiasan dan baju bagus. Oke. Ayah membuatmu hidup bahagia. Yupes, untuk apa kamu membeli itu? Aku tidak suka. Jadi apa yang kamu minati? Katakan pada ayah. Ayah pasti akan membelikannya untukmu. Kamu tidak perlu membeli apapun. Aku hanya ingin merasa seperti di rumah. Oke. Ayah mendengarkanmu. Ayah mendengarkanmu. Oke. Jadi kamu harus meminta ayah untuk mencari pengasuh untukmu. Ini juga baik untuk merawat kehidupan sehari-harimu. Aduh, aku punya tangan dan kaki. Mengapa kamu perlu orang lain untuk melayanimu? Biarkan aku tenang. Bagaimana kalau ini? Besok ayah akan mengajakmu ke perusahaan dan menempatkan seorang wakil presiden untuk bertanggung jawab atas putriku. Aku tidak ingin menjadi wakil presiden. Hahaha. Jadi bagaimana denganmu sekarang? Kurang pengalaman manajemen. Presiden ini mungkin lebih baik menjadi wakil presiden untuk transisi. Bagaimana menurutmu? Aku ingin pergi ke pasar malam untuk terus berjualan. Mengapa itu? Aku terbiasa hidup dengan saudara-saudara Ye. Mereka telah merawatku selama ini. Tanpa mereka aku akan merindukan mereka. Baiklah asalkan kamu bahagia. Ayah setuju. Dang 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 dang. Aku Liu Lili sudah kembali lagi. Hei Lily. Lee sudah kembali. Kembali Bukalapak ya? Oh, aku kangen kamu. Haha. Apakah kamu bertengkar dengan Mr. Yu lagi? Aku tidak membicarakanmu. Sulit untuk bersatu kembali dengan ayahmu. Berhenti bercanda. Yupes Kak Hong, lihat kemana kamu mau pergi. Aku kangen kamu. Aku ingin kembali dan terus Bukalapak. Aku sudah bilang ke ayahku. Dia bilang iya. Oh benarkah? UPS. Bagus, ya bisa dibilang begitu. Kamu sekarang setiap malam, kamu bisa buka lapak di pasar malam bersama kami lagi. Aduh hebat. Hei jangan bilang, bagaimana kalau pasar malam kita kehilangan Lily? Sungguh tidak ramai lagi. Benar itu menyebalkan baginya. Hahaha hei. Han Liang, Lily sekarang sudah menjadi Phoenix emas. Bagaimana perasaanmu tentang bisnismu? Oke Kak Han, kamu mau pergi kemana? Aku sudah memikirkannya. Aku akan bicara dengan Mr. Ye. Tidak juga. Tentu saja tidak. Sekarang siapa sih Lily ini? Yah, bukan karena aku kaya. Itulah kenapa Mr. Ye tidak cocok. Aku sudah memikirkannya beberapa hari ini. Aku selalu bergantung pada guru Ye. Dan memuja. Itu bukan cinta. Hahaha, bagaimana dengan aku? Aku tumbuh tanpa ayah, jadi bagaimana dengan alam bawah sadar? Aku hanya ingin menemukan cinta ayah. Itulah kenapa aku suka paman seperti guru Xiang Yue. Tapi sekarang aku punya ayah. Jadi aku tahu apa yang terjadi, hahaha. Jadi Lily. Selamat. Kamu menemukan cinta seorang ayah. Terima kasih. Aku tidak bisa mengatakannya. Apakah gadis ini sudah dewasa? Iya. Liu Lily, kamu sudah meninggalkan pasar malam ini. Mengapa kamu kembali? Hei Bos Fang. Tidak pantas untukmu mengatakan itu. API yang kamu lihat sekarang. Tapi putri kesayangan dari grup Hengda. Nona Yu Lily. Apa katamu? Nona Yu Lily putri dari Yu Grup Hengda. Ya. Ya tapi milikmu. Kamu adalah putri Tuan Yu. Aduh, aku tidak bisa membayangkan kehidupan ini. Begitu luar biasa. Bagaimana beberapa hari yang lalu, dia masih ditunjuk dan dimarahi oleh Bos Fang di pasar malam. Kamu bilang sekarang, aku akan menjadi pemilik muda dari pasar malam ini. Apa kamu bilang ini luar biasa? Ini hahaha. Cuma ops. Aduh. Lily. Itu terjadi sebelumnya. Aku sangat minta maaf.
Jangan beritahu Tuan Yu tentang itu. Jika kamu ingin kembali dan membuka stand ini gratis, bagaimana menurutmu? Yo, aku tidak menyangka Bos Fang begitu adil. Tuan Yu, urusannya adalah urusanku juga. Jika ada sesuatu langsung katakan saja. Benarkah? Aduh, begitu ya. Aku benar-benar butuh bantuanmu untuk sesuatu. Lalu katakan saja. Itu. Bantu aku membongkar barang dari mobil. Hahaha. Apa masalah dengan membongkar? Bos Fang tidak mau. Oke. Untuk menyambut Lily kembali, aku akan bantu kamu pindah. Masalah dengan bos. Pantas saja. Hei Bos Fang. Jadi saat kamu bangun tengah malam lembut ya. Tap 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 ah. Jangan sampai rusak. Ayo hahaha. Heh. Aduh hahaha. Hei UPS, Mr. Yu, Yu Zolai. Halo. Hei Mr. Yu, lihatlah hidden yang kamu. Semuanya makanan favorit Lily. Oke terima kasih banyak. Wei Hong memberiku ide yang bagus. Sama-sama. Lily akan segera tiba. Hei. Jareng. Lily sudah datang Lily. Datang. Kenapa ramai sekali? Siapa yang ulang tahun hari ini? Banyak sekali hidangannya. Lily. Lily. Hari ini ulang tahunmu yang ke-25. Ayah dan semua orang di sini merayakan ulang tahunmu. Ya. Aku tumbuh tanpa tahu kapan ulang tahunku. Jadi aku tidak pernah merayakan ulang tahun. Lily. Ayah akan menemani kamu merayakan ulang tahun setiap tahun mulai sekarang. Ayo. Selamat ulang tahun. Besar. Lily potong kuenya. Oke, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Cepat. Mari kita bersiul bersama. Ayo, hahaha. Selamat ulang tahun. Ayah. Oh, terima kasih banyak. Lihat betapa baiknya kamu menyebutkannya. Manis sekali UPS. Akhirnya bersatu kembalikan. Aku sangat senang untuknya. Ayah hehe. Kamu sedang memikirkan apa? Ayah sedang berpikir teman-temanmu di pasar malam ini baik-baik. Semua orang baik. Tentu saja. Ayah, biar aku ceritakan. Kamu seharusnya sudah mengerti sekarang. Kenapa aku tidak bisa meninggalkan geng pasar malam ini dia? Oke. Ayah mengerti. Ayah nanti tidak hanya mendukungmu untuk bergaul dengan mereka, tapi juga mendukungmu untuk membuka lapak di pasar malam. Asalkan kamu bahagia. Ayah mendukungmu. Ayah, kamu yang terbaik hahaha. Menurut rencana pembangunan pemerintah, Bright Group mengubah pasar malam menjadi gedung perkantoran komersial, hotel bioskop Delo. Di saat yang sama untuk memberikan kepada para pedagang di pasar malam kondisi usaha yang lebih baik. Pasar malam akan dibangun di bawah tanah. Selain itu, selama pembangunan proyek, para pedagang juga akan menerima kompensasi finansial yang sesuai. Aduh, haha, itu hebat. Hei, berapa jumlah kompensasinya? Guru, kamu benar-benar dewa kekayaan. Ini adalah renovasi pasar malam. Coba lihat. Jika benar-benar diberikan sesuai standar kompensasi, maka tidak akan menghasilkan uang.
Kali ini aku tidak ke sini untuk mencari uang. Para pedagang pasar malam semakin baik saja. Kalau sampai bertemu dengan para penghuni liar, bagaimana kalau mereka membuka mulut lebar-lebar? Apalagi untuk mencari untung. Asal tidak rugi saja sudah bagus. Lagi pula kita di tempat terbuka. Mereka di tempat gelap. Bagaimana kamu tahu apa yang mereka rencanakan? Sepertinya aku harus mencari seseorang di pasar malam. Wei Hong. Ada apa? Kak Hong Wei Hong. Bukan berarti si gede itu tidak bisa diandalkan. Masih tentang renovasi pasar malam itu? Ah benar. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Kamu dan Dashi selalu menjadi tulang punggung pasar malam kita. Kalian berdua beri kami semua saran. Benar? Cobalah cari ide. Kami sudah menegosiasikannya. Aku hanya ingin mengundang kalian berdua untuk mewakili kami. Bantu kami dengan ini. Ya. Bagaimana kalau ini? Meskipun bagus, tapi kamu juga butuh seseorang yang bisa bicara dengan baik. Ya Kak Dashi, Kak Hong jangan menolak. Ya. Ini Kak Hong. Hanya kami berdua yang paling cocok untuk ini. Tepat sekali. Baiklah, karena semua orang begitu percaya padaku. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan ini. Oke. Tidak peduli bagaimana pasar malam ini direnovasi. Aku akan melakukan yang terbaik. Lalu perjuangkan hak dan kepentingan terbesar untuk semua orang. Oke. Maka kami semua akan berterima kasih pada kalian berdua. Terima kasih. Ayah, aku pulang. Hei putriku sudah pulang. Hom haha kamu lapar? Ah, oke. Makanan sudah siap. Segera sekali. Ayo Kak Wang. Mari makan. Tuan Nyonya, silakan makan. Terima kasih Kak Wang. Ayo. Ayah, kenapa kamu tidak makan dulu? Aku tidak bisa merasakannya sendiri. Makan dengan putri kecilku. Itu namanya dupa. Haha, ayo makan cepat. Oke. Ngomong-ngomong ayah, tahukah kamu pasar malam akan dirobohkan? Tahu. Bukan itu perusahaan konstruksi Bright. Gedung baru yang sedang dibangun. Apa yang terjadi? Ayah, begitu saja pasar malam akan dirobohkan. Bisakah kamu pergi ke Fang Songling? Biarkan dia menyewa bulan-bulan ini. Emas lebih murah untuk semua orang. Jadi aku bisa memberikan kontribusi. Putri kecilku sangat setia. Jangan khawatir, ayah akan pergi ke Fang Zongling besok. Masuk. Silakan masuk. Saudara Dashi duduk. Tuan Jin. Aku datang untuk meminta maaf kepadamu. Tuan Jin, satu orang melakukan sesuatu dan satu orang melakukannya. Aku terutama di sini hari ini untuk meminta maaf kepadamu. Sejak kecelakaan Jin Ming, hatiku sedih. Aku sudah mencari kesempatan untuk meminta maaf kepadamu, tidak bisa menemukannya. Sekarang aku berdiri di depanmu. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Kutuk jika kamu mau. Yang mati tidak bisa hidup kembali. Sekarang ini sudah terjadi. Tidak bisa dibatalkan. Kita yang masih hidup harus melakukan sesuatu untuk mereka yang telah meninggal, agar tidak mengecewakan yang telah meninggal. Jelas keinginan terbesarnya selama hidup adalah mereformasi pertemuan. Kinzo. Aku mendengar kamu berkata begitu. Menggantung hati ini aku melepaskannya. Kamu orang dewasa yang sangat masuk akal. Oke, jangan khawatir. Aku pasti akan bekerja sama denganmu untuk membangun kembali pasar malam, memberikan penjelasan kepada Jin Ming. Oke. Jadi mari kita bicara tentang renovasi pasar malam. Oke, hei. Tuan Jin, kamu sudah melihat pengumumannya. Meskipun kondisi di sini sangat baik, tapi tidak terlalu spesifik. Tidak disebutkan di sini. Setelah renovasi ini, bagaimana para pedagang harus direlokasi? Ini. Jika nanti, aku tidak tahu apakah ini akan membuat perbedaan. Jangan khawatir. Aku janji setelah pasar malam direnovasi. Bagaimana dengan para pedagang? Akan direlokasi. Bagaimana jika itu yang terjadi?
untuk perusahaan propertimu. Mungkin akan mengurangi keuntungan banyak. Jangan khawatir tentang itu. Aku tadinya ingin membangun kembali pasar malam ini. Bukan tentang menghasilkan uang. Aku hanya ingin melakukan sesuatu untuk keluarga kita Jinming. Melakukan sesuatu. Ini juga semacam penghormatan untuknya. Ketika Jinming masih hidup, dia ingin mengubah pasar malam. Dan sekarang dia sudah tiada. Bisakah aku tidak melakukan sesuatu untuknya? Ya. Itu Tuan Jin. Mendengarkanmu, hatiku benar-benar tenang. Sangat lega. Terima kasih. Oke, aku akan pergi dulu. Jangan ganggu pekerjaanmu. Tuan Yu, kamu benar-benar tamu langka. Kenapa kamu ada waktu untuk menemuiku hari ini? Tidak ada yang terjadi. Hanya mampir. Maksudmu putriku yang berharga. Kamu harus membuka lapak di pasar malam. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dengannya. Jadi si pembuat onar selalu membantuku merawatnya. Tuan Yu, jangan khawatir selama aku di sini. Aku pasti tidak akan membiarkan Lily diperlakukan tidak adil di sini. Hahaha. Baiklah, aku lega. Oke. Selain itu, ada satu hal lagi yang ingin aku minta bantuan Tuan Fang. Pak Yu, kalau ada apa-apa langsung bilang saja. Aku bisa bantu. Pasti bantu. Bagaimana dengan pasar malam? Itu akan segera dirobohkan. Ada banyak pedagang di pasar malam. Baiklah pada putri saya. Itu baik pada saya. Bisakah kamu melakukannya bulan depan? Diskon biaya kios pedagang. Itu bisa dianggap sebagai balas budi untuk teman-teman ini demi putri saya. Hahaha, hai. Kukira Pak Yu akan mengatakan sesuatu. Hanya itu saja? Aku sudah membantumu dengan itu, haha. Wah, itu hebat. Terima kasih Pak Fang. Jangan sungkan padaku. Kalau begitu kamu pasti sibuk dulu. Kalau begitu santai saja. Oke. Ambil uangku sebagai bantuan. HMPH? Wah, kurasa itu akan baik-baik saja. Jangan khawatir Wei tentang Hua itu. Hei Dashi. OU Dashi. Cuma tertawa. Tunggu sampai kamu tahu apa yang akan kulakukan. Kamu masih bisa tertawa. Jilernyo. Oke. Ah, ada apa dengan tanganmu? Kamu tidak akan berkelahi dengan Oudashi kan? Kubilang berapa umurmu masih berkelahi. Seperti anak kecil. Kamu pergi kemana? Hanya orang yang bermasalah otaknya yang berkelahi. Aku sedang mengupas apel dan tidak sengaja mengupasnya. Bisakah aku memberimu obat? Berapa umurmu? Mengupas apel. Kamu tidak benci lagi pada Oudashi? Benci tidak membantu. Kalau ada energi itu lebih baik lakukan. Sesuatu yang berguna. Oh benar, Song Ling. Bagaimana 2 hari ini? Kalau tidak ada kerjaan jalankan saja Departemen Henda. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak bilang ke mereka? Ulangi apa yang aku katakan. Asalkan mereka bisa membuat kita bersinar. Kuasai proyek ini. Aku bisa menyerahkan investasi Honda. Pendanaan ditangani oleh perusahaan kita sendiri. Apa? Hei. Kenapa kakak Dazi dan kakak Hong belum kembali setelah bicara lama? Aduh, bicara lama sekali. Itu pasti belum selesai. Tunggu saja kakak Hong dan kakak Dashi keluar. Tidak ada yang tidak mungkin. Kamu buru-buru. Hei. Tapi kakak Hong dan kakak Dashi ini. Aku baru saja bertengkar dengan Jin Guangyu itu. Aku tidak tahu apakah negosiasi ini berkah atau kutukan. Ya ampun, maksudmu kamu. Aku biarkan kamu bilang semua hal baik dan buruk. Aku paling benci kamu. Kenapa kamu tidak membantu di saat kritis? Kamu tahu keluarga Jin punya perseteruan dengan Wei Hong Dashi. Kenapa kamu tidak bernegosiasi dengan Jin Guangyu untuk mereka? Aduh, Aku ingin punya kemampuan itu. Kamu pikir aku tidak akan bernegosiasi? Lalu kamu bicara banyak. Kenapa kamu tidak bernegosiasi? hei kamu kan pria besar. Pak Ye, kenapa kamu di sini? Hei Pak Ya. Pak Ye, kamu tidak keluar. Ah, semuanya habis terjual. Berapa hari lagi kiriman berikutnya tiba? Ayo lihat semua orang hari ini.
Kamu bilang para bos jualan seharian, dan lihat, dia bersama setiap hari. Kalau suatu hari dia hilang, rasanya ada yang tidak beres padaku. Hahaha, apakah kamu merindukan kami? Oh iya. Bagaimana status perjanjian renovasi? Aduh, kami juga menunggu kabar di sini. Kakak Dashi dan kakak Hong sudah pergi setengah hari. Aku tidak tahu bagaimana hasilnya. Kami semua menantikan kepulangan mereka. Hei, aku kembali. Aku kembali. Kak Dashi sudah datang. Kak Hong, kami sudah kembali. Kak Dashi, Kak Hong. Ayo semua datang ke sini. Dia sudah kembali. Bagaimana hasilnya? Jin Guanyu tidak mempermalukan kalian kan? Hei, bagaimana cara kamu bicara? Meremehkan kakak dan kakak ipar kita, hahaha. Lumayan lancar. Lagi, apakah kamu belum membaca semua syarat kontrak itu? Kami mengikuti syarat-syarat yang ada di atas. Sudah bicara dengan mereka. Benarkah Yupes? Jin Guangyu sepertinya sudah berubah menjadi orang yang berbeda daripada mempermalukan kami. Dan dia masih kerja sama khusus. Setelah pasar malam ini direnovasi, ini akan sangat menguntungkan bagi kita semua. Wah, itu hebat. Hahaha. Sudah kubilang. Orang ini sudah 30 tahun di Hedong dan 30 tahun di Heksi. Aku tidak tahu. Ada kalanya kita beruntung. Lihatlah kita. Ini kesempatan besar untuk semua hari ini. Lehate ITU ini tidak hanya akan meningkatkan lingkungan untuk lapak kita di masa depan. Dan akan ada banyak kompensasi. Hahaha, terlalu baik kalau kamu bilang begitu ya. Lihat Jin Guangyu. Apakah kamu tidak pernah liburan dengan Kak Dashi sebelumnya? Lihatlah syarat-syarat menguntungkan yang diberikan kepada kita kali ini. Pasti ada hati nurani yang menemukan. Hei, mulutmu yang buruk. Kamu tidak bisa melihat sisi baik dari hal yang bagus ini. Oke, aku salah. Ya, bagaimanapun juga, terima kasih Kak Dashi dan Kak Hong. Telah melakukan hal baik untuk semua orang. Ya. Itu Kak Dashi. Kak Hong, kenapa kita tidak menggoreng 2 hydrogen? 2 cangkir penuh. Aduh, mau minum apa? Aku harus buru-buru kembali dan mengambil mobil untuk menyiapkan lapak. Mari kita rayakan. Hari lain lagi. Hari lain lagi. Kamu buka toko. Siap, bos. Senang melihatmu. Dashi, katakan yang sebenarnya. Menurutmu Jin Guanyu terlalu aneh? Aku tidak bisa bilang. Perasaan ini tiba-tiba menjadi sangat baik. Katakan apa yang salah dengannya. Aku benar-benar tidak bisa bilang. Bagaimanapun itu aneh. Aku ingin mengatakannya. Tidak peduli seberapa buruk Jin Guanyu. Licik lalu dia tidak bisa seburuk itu? Memotong jalan hidup kita. Selain itu, bukankah kamu juga mengatakannya? Apakah renovasi pasar malam ini untuk Jin Ming? Kuharap begitu. Hal-hal sudah sampai sejauh ini. Mari kita ikuti arus saja. Semoga Jin Guangyu ini tidak ada lagi rencana licik. Oke. Bos Feng. Aku bilang Bos Fang. Proyek transformasi pasar tiba-tiba dimulai di tempatmu, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Itu membuat kami buru-buru sekarang. Ya Bos Fang, kami sama sekali tidak siap. Kami berdua terkejut. Aku juga baru saja mendapat kabarnya. Rencana renovasi pasar ini, semua itu atas keinginan Jin Guangyu. Aku juga tidak siap. Aku tidak tahu beritanya. Apakah aku memberitahumu secepat mungkin? Ya. Terima kasih, Bos Fang, kamu baik hati. Lalu pesanan distribusi bahan bangunan kali ini. Apakah kamu pernah melihatnya? Apakah ada nama kita di kontraktor? Bos Fang, kami seperti menantikan bintang dan bulan. Tunggu saja. Menunggu. Baru menunggu hari seperti ini. Nah, yang ini. Tergantung apakah kalian berdua mengerti atau tidak. Hei, masuk akal. Tentu saja masuk akal. Kami selalu masuk akal. Jangan janji terlalu cepat. Saya belum mengatakan syarat saya. Apapun syaratnya, kami semua bisa janji. Bisa dilakukan. Saya harus janji pada Anda. Sebenarnya tidak ada. Saya hanya ingin Anda bertanya pada saya. Jin Guangyu terlibat dalam berita internal rencana rekonstruksi pasar malam ini. Oh suami, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana saya tahu? Oke. Oh siapa? Hei. Jin Guangyu. Hei, angkat. Halo Bos Jin. Halo, apa kabar? Apa yang begitu mendesak? Oke, besok pagi jam 10. Oke. Oh, saya mengerti. Sampai jumpa besok Bos Jin. Dah. Hei. Apa yang begitu baik tentang menjadi sangat bahagia? Jin Guangjai menelepon. Dia bilang ingin bertemu besok pagi. Apakah Anda di kantornya jam 10? Bilang itu mendesak. Saya pikir mungkin tentang menghasilkan uang.
Suami, mengapa Anda begitu optimis? Begitu naif. Orang mencari kita dengan tergesa-gesa. Mungkin mereka tergesa-gesa untuk kita membayar kembali uangnya. Bayar kembali. Benarkah? Ini berkah bukan kutukan. Tidak ada jalan keluar dari bencana. Saya harap tidak. Kembali. Kamu bilang ada banyak hal tak terduga. Lebih baik untuk kita. Ya ampun. Diamlah. Tidakkah kamu pikir kita makan kentang tumbuk hari ini? Mungkin kita bisa makan sup daging sapi dan kentang lusa. Aku percaya melalui usaha ayahku, kamu akan menghasilkan banyak uang. Hei, diam. Kalau ayah menghasilkan banyak uang, akan mengajakmu ke restoran besar untuk makan besar, haha. Apa kamu bilang kita ingin makan bebek panggang? Atau ayam bakar? Keduanya. Aduh, cukup serakah. Keduanya enak. Keduanya. Beli semuanya. Oke. Beli keduanya. Tapi aku bahkan tidak punya uang untuk membelinya sekarang. Tuan Jin. Jinzong. Tuan Jin. Apakah ada pesanan untuk kami datang ke sini? Kamu, beberapa waktu lalu aku membantu Fang Zhongling memutus pemasok Oudashi. Berjalan dengan baik. Hei, seharusnya. Bagaimana dengan keluarga Kim? Itu urusan kita. Tuan Jin, apakah kamu ingin kami mencari cara lagi untuk memutus saluran pembelian barang Oudashi? Tidak perlu memutus saluran pembelian Oudashi sekarang. Sekarang kita perlu mencari cara untuk membuat toko dashi makmur. Ini. Mengapa begitu? Kalau begitu biarkan saja. Apa yang bisa kamu lakukan? Bantu aku membuat janji dengan pemasok toko spesialis kira-kira. Tidak apa-apa. Akan selesai. Apa yang harus aku lakukan? Dashi permainan antara kita baru saja dimulai. Hei Bos San. Bos San terkenal. Ketua grup Bright. Halo Tuan Jin Guangyu. Tuan Jin. Anda adalah Bos San. Silakan duduk. Silakan duduk. Saya mencari Bos San hari ini. Saya ingin membahas bisnis dengan Anda. Hebat Tuan Kim. Saya sangat berharap memiliki kesempatan. Bisakah saya berbisnis dengan bos besar seperti Anda? Mari makan dan berbicara. Hahaha, bagus, haha. Membuat Anda meremehkan saya lagi. Mari kita lihat siapa yang melihat saya lagi. Hei Sus Higen. Yo. Saudara sepupu. Lihat kamu. Hei, apa yang membuatmu senang? Saya memenangkan lotre 20.000. Apakah kamu memenangkan 20.000? Saya pikir kamu miskin dan bermimpi gila. HMPH tidak percaya ya? Oke. Saya tidak percaya bos Anda. Pulang. Hei. Saya harus mencoba keberuntungan saya juga. Wei Hong, apa yang kamu lakukan? Yun Senpai, apakah kamu membuang sampah seperti ini? Saya tidak bermaksud. Saya akan membersihkannya segera. Fang Zhongling berhenti mengintimidasi orang di sini. Lili, bagaimana saya bisa menjadi pengintimidasi? Lihat sampah ini. Saya mengikuti aturan. Tapi kamu, Lili, berbicara. Saya harus memberikanmu wajah. Wei Hong, jangan menyapunya. Kak Hong, dia sudah mengatakannya. Berhenti menyapu. Pulang sekarang. Tidak apa-apa, pulang.
Warung sudah tutup dan saya juga pergi. Pulang lebih awal dan istirahat. Ah, tunggu sebentar. Apa yang kamu katakan tadi sangat masuk akal. Kamu seharusnya tidak membiarkan sampah ini keluar. Apakah sudah pulang meskipun belum bersih? Biarkan mereka membersihkannya besok pagi. Ah, karena Bos Fang sangat peduli dengan lingkungan. Haruskah itu menjadi seorang pemimpin? Sapu semua sampah di sini. Ah, Lily. Aku pergi. Hei, oke. Kak Hong cepat kembali, bye-bye. Kenapa Lily tidak mau? Oke. Aku pindai. Ah, tunggu. Bos Fang menyapu lebih cepat dengan yang besar ini. Jing Jing kemari. Ayah membelikanmu tahu busuk favoritmu. Tahu busuk. Enak, datang duduk dan makan. Aku bilang kamu bisa melakukannya. Membeli tahu busuk bisa memakan waktu lama. Sayang kamu tidak tahu. Aku baru saja pergi membeli tiket lotre. Li Qingxiang, kamu berani tidak membuang uang seperti ini. Ini bukan celempeng. Biaya uang. Sayang, mari kita mencoba keberuntungan. Jika kita salah, kita akan kaya. Hei, hampir waktunya. Melompat platform. Mari kita melompat dari panggung dan mulai berbicara. Yang mana? Ini. Hei, kita mulai. Jat-eng. Bola dengan nomor 4 adalah nomor 5. Menurut statistik, bagaimana dengan bola nomor 5? Ini adalah kali kedua muncul tahun ini. Apakah kamu akan membelinya? Nol. Hei, kita punya bola 019 untuk ini. Setelah statistik, ini adalah kali kedua muncul tahun ini. Teman-teman penonton, ambil tiket lotre di tanganmu. Periksa nomor pemenang tepat waktu. Bola merah nomor 4 kita telah diproduksi. Adalah yang ke-20. Bola 020 telah muncul 2 kali tahun ini. Salah kan? Li Qingxiang, kamu kena apa? Gak kena apa-apa. Kamu boros banget uangnya. Belajar dulu baru beli lotre. Jangan asal beli. Aku harus riset dulu. Ayo cari di internet. Ya ampun. Dashi. Old Sun, kenapa kamu ada waktu hari ini? Haha, kamu sudah makan belum? Belum, ayo kita minum-minum. Ayo. Gimana aku bisa minum sekarang? Minum obat dulu. Ada apa? Hei, di tanganmu sekarang? Modalnya gak bisa diputar. Aku gak bisa lagi. Ini. Aku punya beberapa kaleng di sini. Aku jual di mana-mana. Aku tanya, kamu bisa pesan gak? Kaleng apa? Berapa harganya per kaleng? Semua ikan kaleng asli. Harga ini. Cuma 5.000 per botol. 5.000 per botol? Aduh, kamu gak bakal bayar 5.000 per botol ini. Hei. Lausan, aku pikir begitu. Kamu tarik semua barangnya kembali. Kamu kurang berapa uangnya? Aku pinjamkan dulu. Baiklah. Aku pinjamkan dulu. Maaf, Dashi Jin selalu kasih banyak uang. Dashi, kamu pikir gimana? Aku dapat tapi aku sudah banyak utang. Kamu gak bisa selamatkan pertolongan pertama. Kasihan kalengku tertekan di sini. Aku panik. Kalau kamu anggap aku teman, kamu bisa simpan kaleng ini. Ya ampun. Oke, kalau begitu.
Maka aku mengambil untung darimu. Haha UPS halo, aku menyimpan semua barang itu. Dashi, terima kasih ya. Terima kasih, bagus sekali. Lalu bongkar. Ayo, sudah dibongkar, sedang membongkar. Oke, oke. Lumayan kan? Paman, rumahmu bagus. Aku menyewanya. Bisnis apa yang kamu jalani? Kenapa menyewa rumah yang begitu terpencil? Aku. Bisnis apa yang kamu pedulikan dariku? Lihatlah dirimu. Aku akan membayar sewa, bukankah kamu akan selesai mengumpulkan uang? Benar kan? Oke, hahaha. Ah. Itu. Begitu katanya. Ah, paman. Kembali tembok itu. Bongkar untukku. Aku ingin membuka pintu. Buka pintu. Tidak. Kebun di belakang. Apa yang kamu lakukan di sini? Benar. Bukankah ada hutan di belakang? Ya, siapa aku? Cinta alam. Udara segar. Kamu tahu apa, hehe? Lagi. Jangan khawatir tentang biaya membuka pintu. Aku yang akan menanganinya. Ya, kalau kamu tidak mengendarainya. Aku tidak menyewa rumah ini lagi. Oke, pergilah. Itu tidak membebani aku. Pembangunan akan dimulai dalam beberapa hari. Bagaimana persiapannya? Kecuali urusan Departemen Lingkungan Hidup yang sedang diproses. Semuanya sudah siap. Masuklah. Pak Jin Li Qingxiang ingin bertemu dengan Anda? Suruh dia masuk. Oke. Anda duluan. Oh, bagus. Pak Chen. Selalu baik. Ham Wang. Bagaimana kabarmu? Semuanya sudah selesai. Oh, Dashi telah meninggalkan sekaleng barang dari Bos San. Siap berangkat. Ayo, hei. Terima kasih atas bantuannya. Seharusnya begitu. Pak Jin, sama-sama. Namun Pak Jin, bagaimana dengan uang yang saya hutang kepada Anda? Uang yang Anda hutang kepada saya tidak hanya bisa ditunda. Dan jika ada proyek di masa depan, saya akan memprioritaskan Anda. Xie Jin selalu memperhatikan. Terima kasih banyak. Nah. Tidak apa-apa, saya akan pergi dulu. Oke, jika ada sesuatu beritahu saya saja. Hubungi saya saja. Oke. Selamat tinggal Pak Jin. Terima kasih Pak Jin. Halo. Kantor Perindustrian dan Perdagangan? Saya baru saja di toko khusus umum. Membeli kaleng yang sudah kedaluarsa. Benar. Mereka masih memiliki banyak kaleng yang sudah kedaluarsa di sana. Oke. Kepala ini adalah kaleng yang sudah kedaluarsa. Biar saya lihat. Perhatikan untuk menyimpan bukti. Biar saya lihat. Bagaimana yang itu? Yang ini juga. Bagaimana bisa? Ini kepala bagian. Semua kaleng di gudang sudah kedaluarsa. Semuanya sudah diganti merek. Bagaimana mungkin? Ini baru saja diperiksa di gudang. Semua kaleng sudah kedaluarsa. Apakah semuanya dipasang seperti ini setelah kedaluarsa? Ya, saya. Semuanya diubah mereknya. Mr. Oyudachi, menurut peraturan, kami akan menahan batch kaleng ini dan menahan lisensi bisnis Anda. Mohon kerjasama. Pergi ke gudang untuk melihat. Oke. Hei, ini. Salah paham saya, kawan. Ini. Nomor yang Anda hubungi telah dimatikan. Silakan hubungi lagi nanti. Oke, cucu. Hei, keluar dan buka pintu. Hei, terbakar cucu. Keluar dan buka pintu. Berani keluar. Masih tidak ada orang. Tidak ada yang menunggu. Sama seperti di telepon. Tidak ada orang di sini juga. Cucu. Bajingan. Berani menipu saya.
Universitas Eropa. Oh, udah jangan terlalu marah. Ya udah. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Menurutmu toko kita masih buka sekarang? Bisnis juga tidak bagus. Tidak masalah jika tidak bisa dibuka. Kamu tidak menghasilkan uang. Matikan. Manfaatkan waktu untuk mencari Xiaomin. Penting untuk mencari Xiaomin. Ya, ini penting. Bah. Kasih pisang sebagai hadiah. Terima kasih sudah memikirkan. Apakah panen sudah diusir? Orang seperti kamu. Saya sudah banyak melihat. Mereka berani keluar dan saya selamatkan satu. Jika mereka berani keluar dua, saya akan selamatkan satu pasang. Bagaimana kamu bisa menyelamatkan saya? Bagaimana cara menyimpan? Kekuatan 2 poin. Gaya. Apakah tingkat bunga 2 sen terlalu tinggi? Bisakah kamu makan pisang ini? Hai. Aku tidak memintamu untuk meminjam selama 5 atau 8 tahun. Bukankah kamu sedang terburu-buru butuh uang? Benar? Ini bisnis. Perhatikan dana. Berbalik, kamu sudah berbalik. Apakah uangnya belum selesai? Jadi maksudmu kamu bisa mendapatkan pinjaman darimu? Tentu saja kamu bisa. Aku adalah pemberi pinjaman profesional. Apakah kamu punya jaminan? Tidak, hei kamu. Bisakah kamu melihat ini? Oh, ini adalah lisensiku. Ini seperti izin usaha. Oke. Ini sudah cukup. Biar aku memberitahumu sesuatu. Aku tidak di sini untuk mendapatkan bungamu. Aku hanya ingin membantu kalian yang sedang dalam kesulitan. Orang-orang yang butuh bantuan ini memulai bisnis mereka sendiri. Oh, itu hebat. Terima kasih. Hei, kapan aku akan mendapatkan pembayaran untuk ini? Bisakah kamu menunggu sebentar? Datanglah padaku. Semuanya sudah ditulis untukmu. Apakah kamu di sini? Tandai Tanggani dan Tekken Cap Jempol. Mari kita buat kesepakatan. 20.000 cukup? Hei, cukup. Ayo, oke. Hei. Oke. Kapan kita akan mendapatkan uang kita? Ya. Hei. 20.000, oke. Hitung dengan baik. Terima kasih. Terima kasih, tidak apa-apa. Apakah semuanya sudah siap? Sudah selesai semua. Silakan masuk. Oh, siapa yang kalian cari? Oh, kami teman Nyonya King. Oh, teman Nyonya King. Ayo silakan duduk. Terima kasih. Duduk. Hei, bagaimana kalau waktu yang sama? Kami juga terlibat dalam proyek renovasi ini. Pemasok bahan bangunan. Apakah ini Bos He? Halo. Apakah ini Bos Lee? Hello. Lalu apa yang dilakukan dua bos di sini hari ini? Oh benar. Kami ingin tahu tentang proyek renovasi pasar malam ini. Jenis bahan bangunan yang dia butuhkan. Yang ini. Kami tidak benar-benar memiliki statistik tentang jenis material. Rencana desain itu oke kan? Bos Lee? Baik. Rencana desain juga oke. Kami punya desain. Kami berdua makan dari mangkuk yang sama. Lihatlah rencana desain. Kami tahu bahan bangunan APA yang akan Ada rencana desain. Hahaha. Saya akan ambilkan untukmu nanti. Oh, terima kasih.
Ini adalah rancangan awal kami. Dari proposal desain. Lihatlah kalian berdua. Tentu. Ya. Sangat bagus. Itu. Lalu terima kasih. Sama-sama kalian teman Nyonya King. Kami juga calon mitra, jangan khawatir. Saya takut membuang waktu kalian. Bagaimana kalau ini saya akan bawa ini pulang dan memikirkannya. Melakukan penelitian? Apakah itu boleh? Tentu saja boleh. Terima kasih. Bagus. Kalau begitu jangan repot-repot, kami akan pergi. Ya, bagus. Bos Chin. Teman Nyonya. Mengambil desain transformasi pasar. Hei. Cepat. Permisi, Bos Fang sudah menunggu lama. Ada kabar apa? Kami berdua bekerja. Masih khawatir. Ayo, tolong umumkan rencana desain arsitektur untuk rekonstruksi pasar malam. Penuh dengan mal, supermarket dan bioskop. Di mana lokasi pasar malam? Lingkungannya tidak tepat. Sama sekali tidak cocok untuk operasi pasar malam. Jin Guanyu investasi begitu banyak. Apakah hanya untuk renovasi pasar malam? Tidak. Tidak sesederhana itu. Mungkinkah ini permainan yang dibuat Jin Guanyu? Hei. Bos Fang. Bagaimana menurutmu? Apa itu membantu? Masalah pesanan material. Bisakah kamu membantu kami menyelesaikannya secepatnya? Ya Bos Fang, kontrak ini belum ditandatangani. Hati kami tidak bisa tenang. Hei ya. Jangan khawatir kalian berdua. Zonglin kami bukan tipe orang yang ingkar janji. Tunggu kontraknya ditandatangani. Saya harus pergi dulu. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya Kak Lingling. Menurutmu Fang Zhongling menyanyikan yang mana? Kedua pasangan itu jelas punya niat buruk masing-masing. Saya tidak peduli padanya. Saya tidak peduli itu. Yang paling saya khawatirkan adalah, bisakah dia menyelesaikan kontrak secepat mungkin? Aku melihat wanita ini. Pasti ada sesuatu yang tidak bisa kusampaikan ke Jin Guangyu. Itu sebabnya dia meminta kami berdua untuk membantunya mencari tahu kabarnya. Hanya untuk ini. Kita pasti baik-baik saja. Pergi dan cari tahu. Lihat apa yang salah dengannya. Kita punya pegangan di tangan. Aku tidak tekat dia tidak akan menandatangani kontrak dengan kita. Menurutmu itu suaminya? Does he? Itu dia. Kamu melihat apa? Foto Xiaomin saat kecil. Wah. Min terlihat sangat cantik saat kecil. Does he? Aku tahu kamu merindukan Min. Jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Jadi dewasa. Min pasti dia marah sekarang. Tidak bisa memikirkannya sebentar. Dia akan kembali saat dia memikirkannya. Terima kasih. Untungnya kamu menghiburku. Lihat apa yang kamu katakan. Aku ingin bertanya padamu. Mengapa kamu pikir kaleng di tokomu sudah kedaluarsa? Bukan hantu bosan itu. Jadi apa yang kamu rencanakan? Matikan. Xiaomin ini juga tidak bisa ditemukan. Aku juga tidak mood untuk berbisnis.
Berapa umurnya ini? 11 tahun? Apa ada masalah? Saudari tercinta hilang. Jangan cari kesenangan di rumah ya. Oh Dashi, apakah kamu masih punya hati nurani? Kamu bicara apa? Oh, berhenti bicara. Apa yang dikatakan Fang Zonglin? Apa itu mencari kesenangan? Ah, tidak lagi. Min kabur dari rumah. Apakah kamu merasa sama sekali tidak bertanggung jawab? Aku tidak perlu khawatir tentang keluarga O. Apakah kamu perlu khawatir? Apakah nama belakangmu O? Jangan lupa kamu belum menikah. Sangat tidak tahu malu. Siapa yang tidak tahu malu? Aku dan Oh Dashi. Kami belum menikah. Tapi kami jujur bersama. Dia tidak menikahiku, kenapa tidak? Tapi kamu dan aku selalu merasa aneh. Selama aku bersama Oh Dashi, kamu akan marah. Aku mau tanya sesuatu. Apa hubungan kalian? Dia tahu apa hubunganku dengannya. Berapa umurmu? Oh Dashi, kalau kamu masih peduli dengan pasar malam, datanglah mencariku sendirian. Apa ini? Maaf. Setiap kali karena aku membuatmu marah pada Fang Zongling. Maaf. Tapi hal pasar malam yang dia sebutkan tadi. Benar. Menghela napas, aku pikir aku akan pergi bicara dengannya. Itu dia. Oke, aku akan kembali ke pasar malam. Oh. Hei. Zongliang. Kamu mencariku untuk apa? Apa tidak apa kalau aku tidak bisa menemukanmu? Benar kan? Kamu pikir aku mencarimu untuk menyusahkanmu. Di matamu aku lebih dari Wei Hongbi. Aku perempuan jahat kan? Apa yang kamu ingin aku katakan? Aku tahu kamu selalu bermain-main denganku. Tapi itu semua sudah berlalu kan? Sekarang Min kabur dari rumah. Aku tidak mau. Aku akan kehilangan siapapun yang dekat denganku, atau teman. Wei Hong sudah berkorban banyak untukku selama ini. Aku juga tidak ingin dia karena aku. Dan menderita kerugian apapun. Aku harap kamu bisa mengerti ini. Oke, katakan padaku. Kamu mencariku untuk apa? Aku datang kali ini untuk mengingatkanmu. Wali kota sepertinya punya niat buruk dalam merenovasi emas dan giok. Awalnya aku juga merasa itu tidak benar. Tapi dia bilang dia tidak datang untuk cari uang kali ini. Dia datang untuk Jin Ming. Aku penasaran apa yang bisa dia lakukan. Mustahil dia berbuat jahat di bawah bendera Jin Ming kan? Aku juga tidak. Pokoknya lakukan sendiri. Dan tokemu disita. Sangat mungkin rasanya seperti emas dan giok. Hati-hati sendiri. Oh, terima kasih banyak. Oh, kamu mengerti? Lihat saja, jangan khawatir.